Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Muhammad Tawi Bukhari dengan NPM 21150311100 dan yang kedua ada Myoji Priandino dengan NPM 21150311097 dan yang ketiga ada Eikel Bangun dengan NPM 21150311101. Yang keempat ada Muhammad Rehan Araif dengan NPM 21150310999. Dan yang terakhir ada Santriana Banjarnahor dengan NPM 21150310998. Baik, di sini kami mengerjakan tugas dari salah satu mata kuliah yaitu pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Pak Fadil Hamdani, STMT. Dan untuk materinya sendiri yaitu jaringan dan internet. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian network. Jaringan secara umum adalah sistem objek atau orang yang terhubung. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat keras lainnya yang terhubung bersama sehingga pengguna jaringan dapat berbagi perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta berkomunikasi satu sama lain secara elektronik. Saat ini, jaringan komputer menyatu dengan jaringan telepon dan jaringan komunikasi lainnya, sedangkan data dan suara dikirim melalui jaringan ini. Jaringan komputer berkisar dari jaringan pribadi kecil hingga internet dan banyak digunakan oleh individu dan bisnis saat ini. Di sebagian besar bisnis, jaringan komputer sangat penting. Mereka memungkinkan karyawan untuk berbagi sumber daya yang mahal, mengakses internet, dan berkomunikasi satu sama lain, serta dengan mitra bisnis dan pelanggan. Mereka memfasilitasi pertukaran dan kolaborasi dokumen, dan mereka sering menjadi komponen kunci dari sistem pemesanan, inventaris, dan pemenuhan yang digunakan untuk memproses pesanan pelanggan. Di rumah, jaringan komputer memungkinkan individu untuk berbagi sumber daya, mengakses internet, dan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, mereka memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi, layanan, dan hiburan, serta berbagai data seperti foto, digital, film yang diunduh, dan musik. Di antara perangkat jaringan di rumah, saat berpergian, jaringan memungkinkan individu untuk bekerja di lokasi yang jauh. Jaringan komputer. Kumpulan komputer dan perangkat keras lainnya yang terhubung bersama untuk berbagi perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta untuk berkomunikasi secara elektronik satu sama lain. Selanjutnya ada tujuan network. Yang pertama, network atau jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi, dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan yang dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone. Terpisah untuk jumlah pengguna sama, serta berbagi pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Kedua, network dan jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Yang ketiga, network dan jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing, transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang keempat, ada network dan jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan, konversi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Yang kelima, network dan jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok.
Baik, selanjutnya dibacakan dengan Rehan. Yang kedua ada karakteristik network. Yang pertama ada jaringan kabel, jaringan nirkabel. Ya, jaringan dapat dirancang untuk mengakses melalui kabel dan atau koneksi nirkabel. Dengan koneksi jaringan kabel, komputer dan perangkat lain pada jaringan terhubung secara fisik ke jaringan. Dengan koneksi jaringan nirkabel, sinyal nirkabel digunakan untuk mengirim data melalui udara di antara perangkat. Bukannya menggunakan kabel fisik, jaringan kabel mencakup jaringan telepon umum, jaringan TV kabel, dan jaringan kabel yang umumnya terdapat di fasilitas sekolah, bisnis, dan pemerintah. Jaringan nirkabel mencakup jaringan televisi dan radio, jaringan telepon seluler, jaringan TV satelit, dan jaringan nirkabel yang umumnya terdapat di rumah, sekolah, dan bisnis. Yang kedua ada jaringan topologi. Fisik dari jaringan komputer menunjukkan bagaimana perangkat di jaringan diatur. 3. Topologi fisik yang paling umum adalah ada jaringan star, jaringan bus, dan jaringan mesh. Yang pertama ada jaringan star. Menggunakan sebuah alat sentral seperti server atau saklar untuk menghubungkan semua perangkat jaringan dan melalui semua data jaringan yang dikirim. Jika perangkat pusat gagal, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Yang kedua ada jaringan bus. Menggunakan kabel pusat untuk menghubungkan semua perangkat jaringan, semua data ditransmisikan ke jalur bus dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi, jika jalur bus gagal, maka jaringan dapat tidak berfungsi. Yang ketiga ada jaringan mesh, menggunakan sejumlah koneksi yang berbeda antara perangkat jaringan sehingga data dapat mengambil jaringan terhubung ke setiap alat lain di jaringan. Dengan topologi mesh, beberapa perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya, tetapi hanya beberapa yang terhubung dengan untuk saling bertukar data. Akibatnya, jika salah satu perangkat jaringan mesh gagal, jaringan ini masih dapat berfungsi dengan asumsi ada alternatif jalur yang tersedia. Next. Yang ketiga ada jaringan arsitektur, yaitu cara mereka paling umum adalah client server dan peer to peer. Pertama ada jaringan server client, mencakup kedua client, komputer dan perangkat lain pada jaringan yang meminta dan memanfaatkan sumber daya jaringan, dan server komputer yang digunakan untuk memproses permintaan klien. Yang kedua ada jaringan peer to peer. Dengan jaringan peer to peer, server jaringan bekerja pada tingkat fungsional yang sama dan pengguna memiliki akses langsung ke komputer dan lainnya. Dan terakhir ada ukuran jaringan dan cakupan jaringan. Pertama ada PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon serta PDA, dengan jarak 4-10 meter. Fungsi PAN itu pertama untuk menghubungkan antara perangkat komputer di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Contoh dari PAN sendiri ialah pertama transfer file dari smartphone menuju laptop memakai WiFi. Terus yang kedua penghubung mouse dengan laptop memakai Bluetooth. Selanjutnya ada local area network atau LAN. Ada komputer pada kampus, sekolah, gedung, di dalam rumah, kantor, dan satu LAN lainnya. Fungsi LAN yaitu pertama untuk mempermudah user ketika ingin mengakses informasi. Yang kedua untuk mempermudah komunikasi antar kantor. Yang terus selanjutnya ada contoh LAN. Contoh yang tersendiri ialah hubungan perangkat komputer dengan jaringan telepon baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel. Itu yang kedua ada sambungan laptop atau PC ke televisi. Next. Next, please. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Ada sebuah jaringan di dalam suatu kota dengan transfer data kecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan banyak lagi. Sedangkan jaringan MAN merupakan fungsi gabungan dari berbagai buah LAN.
Fungsi MAN yaitu untuk membuat komunikasi bisa semakin efisien, mempermudah dalam urusan bisnis dan keamanan pada jaringan yang lebih baik. Terus ada contoh MAN, itu jaringan internet pada antar gedung kampus. Terus ada di perkantoran. Terus yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar. Contoh dari jaringan komputer antar wilayah, kota, dan negara yang butuh router serta saluran komunikasi publik. Fungsi WAN itu untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN, sehingga bisa menjadi satu jaringan untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Contoh dari WAN itu ada internet, terus ada perusahaan internasional. Yang ketiga ada karakter transmisi data. Data yang ditransmisikan melalui jaringan melalui karakteristik khusus dan dapat melakukan perjalanan melalui jaringan dengan berbagai cara. Ini dan beberapa karakteristik lain yang terkait dengan transmisi data akan dibahas selanjutnya. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth mengacu pada jumlah data yang dapat ditransfer seperti melalui bus atau melalui jenis media jaringan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan throughput adalah jumlah data yang sebenarnya ditransfer di bawah kondisi kehidupan nyata. Data teks membutuhkan bandwidth paling sedikit. Data video paling membutuhkan. Media jaringan dengan bandwidth tinggi memungkinkan lebih banyak data untuk melewatinya per unit waktu daripada media jaringan dengan bandwidth rendah. Bandwidth biasanya diukur dalam jumlah bit per detik atau bps, kbps atau ribuan bit per detik, mbps atau jutaan bit per detik, atau gbps atau miliaran bit per detik. Yang kedua ada sinyal analog versus digital data. Data suara dan musik dalam bentuk aslinya misalnya adalah analog, dan data yang disimpan di dalam komputer adalah digital. Sebagian besar media jaringan mengirim data menggunakan sinyal digital, di mana data hanya diwakilkan oleh dua status diskrit, 0 second dan 1 second. Sinyal analog seperti yang digunakan oleh sistem telepon konvensional mewakili data yang dengan gelombang kontinu. Data yang akan dikirim melalui media jaringan harus sesuai dengan jenis sinyal, baik itu analog atau digital, yang mendukung media. Jika tidak asli, maka harus dikonversi sebelumnya atau ditransmisikan. Misalnya data analog yang akan dikirim menggunakan sinyal digital seperti musik analog yang disiarkan oleh stasiun radio digital. Harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk digital, dan data digital yang akan dikirimkan menggunakan sinyal analog. Seperti data komputer yang dikirim melalui jaringan telepon analog konvensional harus diubah ke dalam bentuk analog sebelum dapat ditransmisikan. Konversi data antara bentuk analog dan digital dilakukan oleh perangkat keras jaringan. Di sini kalian menampilkan. Yang ketiga ada jenis dan waktu transmisi. Media jaringan juga dapat menggunakan transmisi serial atau transmisi paralel. Dengan transmisi serial, data dikirim satu bit pada satu waktu, satu demi satu sepanjang jalur tunggal. Ketika transmisi paralel digunakan, sekelompok bit dikirim pada waktu yang sama, dan setiap bit mengambil jalur yang terpisah. Sementara transmisi paralel sering digunakan dalam komponen komputer seperti bus, dan digunakan untuk beberapa aplikasi jaringan dari kabel. Media jaringan biasanya menggunakan serial penularan. Ketika data dikirim menggunakan transmisi serial, teknik harus digunakan untuk mengatur bit yang ditransfer sehingga data dapat direkonstruksi setelah diterima. 3 cara pewaktuan transmisi serial adalah dengan menggunakan koneksi sinkron, asinkron, dan isokron. Meskipun ketiga metode ini mengirim data sedikit demi sedikit, metode bervariasi sehubungan dengan bagaimana bit diatur untuk ditransfer. Yang pertama ada transmisi sinkron. Kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Dalam transmisi ini, data diatur ke dalam kelompok atau blok data yang ditransfer secara teratur interval tertentu. Karena transmisi disinkronkan, kedua perangkat tahu kapan data dapat dikirim dan kapan harus tiba. Sebagian besar transmisi data di dalam komputer dan melalui jaringan bersifat sinkron transmisi. Yang kedua ada transmisi asinkron. Data dikirim saat siap dikirim tanpa harus disinkronkan. Untuk mengidentifikasi bit yang termasuk dalam setiap byte, bit start and bit stop adalah digunakan pada awalan dan akhir byte masing-masing. Overhead ini membuat transmisi konus asin kurang efisien daripada transmisi sinkronus, sehingga tidak seperti banyak digunakan dalam transmisi sinkron. Yang ketiga ada transmisi isokron. Data dikirim ketika sudah siap, tetapi semua data harus dikirimkan pada saat dibutuhkan.
Misalnya saat mentransmisikan file video, data audio harus diterima pada waktu yang tepat agar dapat diputar dengan data yang sesuai. Untuk mencapai hal ini dengan transmisi inkronis, perangkat pengirim dan penerima berkomunikasi terlebih dahulu untuk menentukan bandwidth dan faktor lain yang diperlukan untuk transmisi. Dan kemudian bandwidth yang diperlukan adalah dicadangkan untuk hanya transmisi itu. Next. Perbedaan lain antara jenis transmisi adalah arah di mana data yang dikirimkan dapat bergerak. Terdapat atas 3, yaitu seperti pada gambar berikut. Yang pertama ada transmisi simplex, yang di mana data hanya bergerak dalam satu arah seperti bel pintu. Transmisi simplex relatif jarang terjadi dalam transmisi data, karena sebagian besar perangkat yang sebagian besar satu arah, seperti printer, masih dapat mengirimkan kesalahan pesan dan data lainnya ke dalam komputer. Yang kedua ada transmisi setengah duplex. Data dapat berjalan kedua arah, tetapi hanya dalam satu arah pada satu waktu, seperti walkie-talkie, di mana hanya satu orang yang dapat berbicara pada satu waktu. Beberapa transmisi jaringan adalah half duplex. Transmisi duplex penuh, yaitu di mana transmisi ini data dapat bergerak dua arah secara bersamaan, seperti telepon. Banyak jaringan dan sebagian besar koneksi internet adalah full duplex. Kadang-kadang dua koneksi antara perangkat pengirim dan penerima diperlukan untuk mendukung transmisi full duplex. Next. Yang keempat ataupun yang terakhir dari karakteristik jaringan, yaitu ada metode pengiriman. Ketika data perlu melakukan perjalanan melintasi jaringan besar seperti WAN, biasanya salah satu dari 3 metode ini digunakan. Di mana yang pertama ada dengan circuit switching, jalur khusus melalui jaringan di mana antara pengirim dan penerima dan semua data mengikuti jalur itu dari pengirim ke penerima. Setelah koneksi dibuat, jalur fisik atau sirkuit didedikasikan untuk koneksi itu dan tidak dapat digunakan oleh perangkat lain hingga transmisi selesai. Contoh paling umum dari jaringan circuit switch adalah sistem telepon konvensional. Teknik yang digunakan untuk data yang dikirim melalui internet adalah paket switching. Yang kedua ada paket switching, di mana pesan dipisahkan menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Paket berisi informasi tentang pengirim dan penerima, data aktual yang dikirim, dan informasi tentang cara menyusun kembali paket untuk merekonstruksi pesan asli. Paket perjalanan sepanjang jaringan secara terpisah, berdasarkan tujuan akhir mereka, lalu lintas jaringan, dan kondisi jaringan lainnya. Ketika paket mencapai tujuan mereka, mereka disusun kembali dalam urutan yang benar. Yang ketiga, ada alternatif lain melewati penyiaran ataupun broadcast. Maksud saya penyiaran, di mana data dikirim biasanya dalam bentuk paket ke semua node di jaringan dan diambil hanya oleh penerima yang dituju. Penyiaran ataupun broadcast ini digunakan terutama pada LAN. Materi keempat yaitu networking media atau media jaringan, yaitu adalah media untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, baik media kabel atau media nirkabel yang terdiri dari wired networking media atau media jaringan berkabel. Ini adalah media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan lainnya agar bisa saling bertukar info atau terhubung dengan internet. Yang kedua adalah twisted pair kabel atau kabel twisted pair. Jadi twisted pair ini adalah jenis kabel yang jaringannya paling murah dan telah digunakan paling lama. Sebenarnya ini adalah jenis kabel yang sama yang digunakan di sebagian besar rumah untuk komunikasi telepon. Kabel twisted pair dapat digunakan dengan transmisi data analog dan digital. Nah, pasangan kabel dalam kabel twisted pair ini dipilih bersama untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan kinerja. Dan untuk lebih meningkatkan kinerja ini, kabel twisted pair dapat dilindungi dengan lapisan logam. Selanjutnya adalah koaksial kabel atau dikenal sebagai kabel koaks. Nah, jadi kabel koaksial ini terdiri dari kawat tengah yang relatif tebal, yaitu dikelilingi oleh insulin dan kemudian ditutup dengan pelindung kawat jalinan untuk memblokir sinyal elektromagnetik agar tidak memasuki kabel. Kabel koaksial umum digunakan saat ini di jaringan komputer, transmisi telepon jangka pendek di luar rumah, dan untuk pengiriman televisi kabel. Next. Fiber optik kabel atau kabel serat optik.
Kabel ini berisi beberapa kaca bening atau serat plastik, masing-masing setebal rambut manusia. Nah, jadi serat memiliki kapasitas untuk membawa data untuk beberapa stasiun, televisi, atau ribuan percakapan suara. Tetapi setiap serat hanya dapat mengirim data dalam satu arah. Kabel serat optik biasanya digunakan untuk jalur backbone jaringan berkecepatan tinggi, seperti untuk menghubungkan jaringan yang ditempatkan di gedung terpisah atau untuk infrastruktur internet. Oke, next. Wireless network media atau media jaringan nirkabel. Jadi, jaringan nirkabel biasanya menggunakan sinyal radio untuk mengirim data melalui gelombang udara. Tergantung pada aplikasi, jaringan sinyal radio dapat berupa jarak pendek. Nah, ini misalnya seperti saat digunakan untuk menyambungkan keyboard atau mouse nirkabel ke komputer. Terus jarak menengah, misalnya seperti saat digunakan untuk menyambungkan komputer ke LAN, nirkabel atau hotspot publik. Dan jarak jauh misalnya yaitu seperti ketika digunakan untuk menyediakan akses internet atau jangkauan telepon seluler ke area geografis yang relatif luas atau untuk menyiarkan acara TV atau radio. Oke, selanjutnya adalah the electromagnetic atau wireless atau spektrum elektromagnetik dan nirkabel, yaitu bagian spektrum yang berbeda memiliki sifat yang berbeda, yaitu termasuk jarak yang dapat dilalui sinyal, jumlah data yang dapat ditransmisikan oleh sinyal dalam periode waktu tertentu, dan jenis objek yang dapat dilewati sinyal, yang membuat frekuensi tertentu lebih sesuai untuk aplikasi tertentu. Frekuensi yang ditetapkan untuk suatu aplikasi seperti radio FM atau layanan telepon seluler. Biasanya dari rentang frekuensi yang akan digunakan sesuai kebutuhan untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya, cellular radio transmission atau transmisi radio seluler. Ini adalah sinyal radio yang dikirim dari ponsel melalui menara seluler atau sel dengan menara logam tinggi dengan antena di atasnya. Area layanan seluler dibagi menjadi zona berbentuk sarang lebah yang tumpang tindih yang disebut sel. Menara seluler itu kemudian meneruskan panggilan ke mobile telepon switching of voice atau MTSO. Penyedia nirkabel yang meruteikan panggilan melalui sinyal nirkabel atau kabel bawah tanah telepon penerima melalui penyedia layanan seluler atau telepon konvensionalnya. Next, microwave and satellite transmission. Jadi gelombang mikro adalah sinyal radio frekuensi tinggi yang dapat mengirim data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dalam jarak jauh. Sinyal gelombang mikro dapat dikirim atau diterima menggunakan stasiun gelombang mikro atau satelit komunikasi. Tetapi sinyal tersebut harus berjalan dalam garis lurus dari satu stasiun ke stasiun tanpa melalui hambatan karena sinyal gelombang mikro saling berhadapan. Stasiun gelombang mikro adalah stasiun berbasis bumi yang dapat mengirimkan sinyal gelombang mikro secara langsung satu sama lain melalui jarak hingga 30 mil. Untuk menghitung dari gedung, gunung, dan lingkungan bumi yang menghalangi sinyal, stasiun gelombang mikro biasanya ditempatkan di gedung tinggi, menara, dan puncak gunung. Stasiun gelombang mikro biasanya berisi antena gelombang mikro berbentuk piringan dan transceiver. Selanjutnya, infrared transmission yang merupakan salah satu jenis nirkabel yang tidak menggunakan sinyal dalam pita RF dari spektrum elektromagnetik dan yang mengirimkan data sebagai sinar cahaya inframerah melalui jarak yang relatif pendek seperti remote control televisi inframerah. Teknologi inframerah membutuhkan transmisi line of sight. Karena keterbatasan ini, banyak perangkat inframerah sebelumnya, seperti mouse dan keyboard nirkabel, sekarang menggunakan sinyal radio RF sebagai gantinya. Transmisi inframerah masih digunakan dengan beberapa remote control. Yang kelima yaitu konsep internet. Jadi konsep internet itu yaitu evolusi internet.
Internet adalah kumpulan jaringan di seluruh dunia yang terpisah, tetapi saling berhubungan yang diakses setiap hari oleh miliaran orang menggunakan berbagai perangkat untuk memperoleh informasi, menyebarkan informasi, mengakses hiburan, atau berkomunikasi dengan orang lain. Dari ARPANET ke Internet 2, akar Internet dimulai dengan proyek eksperimental yang disebut ARPANET. Internet yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil evolusi dari ARPANET dan terciptanya World Wide Web. ARPANET US, Department of Defense Advanced Research Project Agency atau yang disingkat sebagai ARPA, menciptakan ARPANET pada tahun 1969. Salah satu tujuan dari proyek ARPANET adalah untuk membuat jaringan komputer yang memungkinkan para peneliti yang berada di tempat yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Tujuan lainnya adalah membangun jaringan berada di tempat yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Salah, Cuk. Yang kelima yaitu konsep internet. Jadi konsep internet itu yaitu evolusi internet. Internet adalah kumpulan jaringan di seluruh dunia yang terpisah, tetapi saling berhubungan yang diakses setiap hari oleh miliaran orang menggunakan berbagai perangkat untuk memperoleh informasi, menyebarkan informasi, mengakses hiburan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dari ARPANET ke Internet 2, akar Internet dimulai dengan proyek eksperimental yang disebut ARPANET. Internet yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil evolusi dari ARPANET dan terciptanya World Wide Web. ARPANET US, Department of Defense Advanced Research Project Agency, yang disingkat sebagai ARPA, menciptakan ARPANET pada tahun 1969. Salah satu tujuan proyek ARPANET adalah untuk membuat jaringan komputer yang memungkinkan para peneliti yang berada di tempat yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Tujuan lainnya adalah membangun jaringan komputer yang mampu mengirim atau menerima data melalui berbagai jalur untuk memastikan bahwa komunikasi jaringan dapat terus berjalan meskipun sebagian jaringan mengalami gangguan seperti serangan nuklir atau bencana alam. Awalnya, ARPANET menghubungkan 4 superkomputer dengan memungkinkan peneliti di beberapa institusi akademik untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan lembaga pemerintahan. Sebagian proyek tumbuh selama dekade berikutnya. Siswa-siswa diberikan akses ke ARPANET di ratusan perguruan tinggi dan jaringan universitas yang terhubung ke sana. Jaringan ini terdiri dari campuran komputer yang berbeda selama bertahun-tahun. Protokol dikembangkan untuk memastikan bahwa data ditransfer secara utuh. Jaringan tambahan segera terhubung dan jaringan tersebut akhirnya berkembang menjadi internet saat ini. Infrastruktur internet saat ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti yang pertama melihat hal yang menarik, terus yang kedua itu bisa dengan bertukar email, terus yang ketiga berpartisipasi dalam konversi video dan melakukan panggilan telepon. Selanjutnya yaitu bisa juga dengan mengunduh perangkat lunak, musik dan film, pembelian barang dan jasa, nonton TV dan video online, terus mengakses komputer dari jarak jauh, dan berbagi file dengan orang lain. Sebagian besar aktivitas ini tersedia melalui sumber utama internet. Internet 2 adalah konsorsium peneliti, pendidik, dan pemimpin teknologi dari industri pemerintah dan komunitas internasional yang didedikasikan untuk pengembangan teknologi internet revolusioner. Internet 2 menggunakan jaringan berkinerja tinggi yang menghubungkan sekitar 500 institusi anggota untuk menyebarkan dan menguji aplikasi dan teknologi jaringan baru. Internet 2 dirancang sebagai alat penelitian dan pengembangan untuk membantu mengembangkan teknologi yang memastikan internet di masa depan dapat menjalankan aplikasi di masa depan. Dan sekarang digunakan untuk menyebarkan aplikasi dan teknologi canggih yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan dengan internet saat ini. Sebagian besar penelitian internet 2 difokuskan pada kecepatan. Bahkan jaringan backbone internet baru-baru ini ditingkatkan untuk mendukung hingga 8,8 terabit per second. Jaringan ini adalah jaringan nasional pertama yang menggunakan 100 gigabit Ethernet dan akan digunakan untuk mendukung aplikasi bandwidth tinggi seperti telemedicine dan pembelajaran jarak jauh ke sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan organisasi lainnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.